Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Salam dari Kota Pekanbaru. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah Minggu 11 Juli 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu 11 Juli 2021 tertulis dalam kitab Amos pasal 7, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, kenyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema khotbah ini adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Amos bukanlah seorang nabi profesional yang menjadi anggota perkumpulan nabi atau berkarya di istana raja. Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara di dekat kota kecil Tekoa. Namun Allah memilih Amos untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya dan kepada para pemimpin mereka, sebab orang kaya dan para penguasa negeri itu merampok kaum miskin dan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Selain itu, banyak umat dan para imam, mereka menyembah ilah lain selain Tuhan di tempat-tempat ibadah yang didirikan oleh raja-raja Israel. Pada masa itu kerajaan utara yaitu Israel sedang menikmati masa-masa kejayaan, terutama di bidang ekonomi, juga di bidang politik dan militer. Israel mencapai kemajuan yang sangat pesat dan menjadi bangsa yang makmur. Akan tetapi ada satu hal yang mereka lupakan,
yaitu keadilan sosial. Banyak orang yang menjadi kaya, mereka membangun rumah yang bagus dan berpesta pora. Para orang kaya tidak memakai kekayaannya dan pengaruh mereka untuk menolong sesama mereka. Sebaliknya, mereka semakin serakah. Mereka menipu orang jujur dan membebani orang-orang miskin dengan pajak yang berat. Perayaan keagamaan yang mereka lakukan hanyalah kepura-puraan saja. Dan Allah tidak menyukai perayaan dan nyanyian pujian mereka. Itu sebabnya Allah berkata, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian. Allah lebih menghendaki mereka memperlakukan sesamanya dengan adil. Allah lebih menghendaki mereka setia hanya kepada Tuhan. Karena itu, dengan perintah Allah muncullah Amos dengan protesnya yang sangat keras terhadap buruknya keadilan sosial di istana. Di Betel, Amos memberitahukan bahwa kerajaan Israel Utara akan hancur bersama seluruh istana raja. Saudara-saudari yang terkasih, di ayat sebelumnya, Amos 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ada dua penglihatan tentang hukuman Allah kepada Israel. Tetapi karena doa syafaat Amos yang memohon belas kasihan Allah untuk bangsa Israel yang kecil itu, di dalam doanya Amos memohon, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Amos di dalam doanya memohon agar Allah mengampuni dan menghentikan hukuman Allah. Amos berdoa dengan beranjak dari kelemahan mereka, dari ketidakberdayaan manusia, kemudian memandang kepada Allah yang mampu mengatasi betapapun dahsyat krisis atau bencana yang akan terjadi sebagai hukuman kepada Israel. Doa Amos didengar oleh Allah. Maka dengan kemurahannya Allah menyatakan dirinya menyesal. Namun dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9, dalam penglihatan ketiga yaitu tali sifat, Tuhan berdiri dengan tali sifat. Tali sifat adalah tali untuk mengetahui kelurusan suatu benda. Tujuan Allah adalah agar tali sifat yang memisahkan itu harus datang ke tengah-tengah umat Israel untuk mengukur. Dan anugerah pengampunan yang diberi Allah ternyata disalahgunakan bangsa Israel. Maka kita bisa melihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, hukuman Allah harus dilakukan. Meskipun Amos sudah berdoa, Tuhan akan tetap menghancurkan Israel karena cara hidup mereka yang jahat dan tidak mau bertobat dan sudah menyalahgunakan anugerah pengampunan yang diberikan Allah kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, tali sifat yang dipegang Allah masih akan dipakai untuk mengukur kehidupan setiap pribadi, untuk mengukur perilaku umat Israel, untuk mengukur kehidupan Amazia, seorang imam di Betel. Dalam teks ini ada 3 hal yang dilakukan Amazia untuk menyingkirkan Amos. Yang pertama, Amazia telah menyuruh orang untuk menyampaikan kepada Yerobeam bahwa Amos telah mengadakan persekongkolan yang jahat dengan tujuan agar Yerobeam mati di dalam peperangan
dan Israel harus terbuang dari negerinya. Dan yang kedua, Amazia menggoda Amos agar pergi ke tanah Yehuda. Amazia mengatakan, "Pelihat, pergilah, enyalah, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Amazia berpikir bahwa Amos akan tergoda dengan tawarannya untuk mencari kesuksesannya sebagai seorang nabi dan akan mendapatkan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Amos dianggap sebagai nabi bayaran yang mencari upah untuk memenuhi nafkah dengan cara bernubuat. Yang ketiga, Amazia dengan kesombongannya mengatakan bahwa Betel adalah tempat yang hebat sebab merupakan tempat kudus raja, maka Amos tidak laku di tempat tersebut. Sehingga Amos diusir dan harus pergi dari tempat itu. Tetapi jawaban Amos sangatlah sederhana kepada Amazia. Amos menjawab bahwa pertama-tama dia diberi kewenangan jabatan. Tuhan berfirman kepadaku, "Pergilah." Dan yang kedua, Amos juga diberi kewenangan wahyu, yaitu pemilikan firman dari Allah untuk disampaikan. Tuhan berfirman, "Bernubuatlah." Dan yang ketiga, kewenangan penugasan kepada Amos mengatakan, "Pergilah terhadap umatku Israel." Maka Amos menggarisbawahi kewenangan ini dengan nada penyangkalan dan pengakuan. Amos menyangkal bahwa kewenangannya itu berasal dari dirinya sendiri. Dia tidak dilahirkan atau mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang nabi, juga tidak memiliki ambisi menjadi nabi yang profesional dan untuk mencari upah memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kehidupannya dan perhatiannya dipusatkan pada tugasnya sehari-hari melakukan pekerjaan sekuler sebagai gembala domba dan petani buah ara. Namun di sisi lain, Amos menegaskan bahwa Tuhan yang mengambil aku, katanya. Bahwa Tuhan yang mengambil aku, tangan Tuhan yang berkuasa telah menangkap aku dan menahan aku untuk melakukan tugas. Sehingga sekarang dia menjadi apa yang sebenarnya tidak dia rencanakan. Maka segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah segala sesuatu yang tidak dia rencanakan. Tetapi karena Allah yang memerintahkan dan mengambil dia, menangkap dia untuk melakukan tugas tersebut. Maka tidak mengherankan kalau Amos menjadi seorang nabi yang tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada seorang raja di istana. Amos sadar posisinya bahwa dia memiliki tugas dari Allah untuk dilaksanakan. Dia memiliki firman dari Allah untuk disampaikan kepada umat Israel. Bapak Ibu yang terkasih, tali sifat yang di tangan Tuhan semakin mendekat dan mengukur kedua orang ini. Amos, nabi yang dipilih Allah, dan Amazia, seorang imam di Betel. Firman Allah disampaikan Amos kepada Amazia, walaupun dengan kelembutan seperti hujan gerimis, namun dengan tegas, karena akan menghakimi
dan menyampaikan sebuah hukuman dari Allah. Pertama-tama akan terjadi kepada orang terdekat daripada Amazia, orang yang paling dia kasihi, yaitu istrinya, akan dipermalukan karena bersundal, dan anak-anaknya, anak perempuan dan anak laki-lakinya akan mati terbunuh. Tanah miliknya akan dirampas dan dibagi-bagikan dengan pengukur tali sipat kepada para musuhnya. Dan Amazia akan kehilangan tugasnya sebagai seorang imam, sebab tidak ada lagi tempat suci untuk dikunjunginya. Sebab tempat peribadatan dan tahta Raja Yerobeam kedua sudah dihancurkan. Amazia akan mati di tanah yang najis, dan bangsa Israel akan terbuang dari negerinya. Hukuman bagi Amazia sudah nyata. Dia yang menolak firman Allah yang disampaikan oleh Amos, dan sebaliknya juga Allah menolak Amazia. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada pelayanan kepada Allah yang tanpa menghadapi tantangan, hambatan, dan kesulitan, bahkan penganiayaan, ujian, dan penolakan. Bagaimana kita menghadapinya? Betapa sering para pelayan Allah menjadi kecut, menjadi putus asa ketika menemui kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan. Amos menghadapi ujian-ujian dan tantangan-tantangan itu. Amos berkhotbah di mana orang banyak itu ada, di tempat-tempat suci yang banyak dikunjungi oleh orang banyak, dan dari tempat-tempat itu berita serta pengaruhnya menyebar ke berbagai tempat, membuat Amazia dan para pengikutnya mulai gemetar. Maka Amazia pun mulai mencari cara untuk menyingkirkan Amos. Namun Amos tidak pernah gentar, karena dia sadar siapa yang menangkapnya menjadi nabi, memberitakan firman Tuhan, yaitu sang pemilik firman tersebut. Kita yang hidup pada masa kini tetap harus belajar bahwa firman Allah adalah sesuatu yang lembut, yang datang dari Allah untuk menyegarkan, untuk memberkati, dan untuk membangkitkan semangat. Mereka yang dipercayakan untuk menyampaikan firman juga perlu bersikap lembut dan memberikan kesejukan, serta sebagai penawar lara tentang janji ilahi. Apapun yang disampaikan oleh Amazia masa kini, agar jangan mengkhotbahkan firman Allah, tetapi jawaban yang perlu kita berikan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya, selalu harus sama. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Manusia kepunyaan Allah harus tetap setia kepada firman Allah. Maka melalui firman Tuhan ini ada 3 hal pesan yang mau kita ingat dan lakukan. Yang pertama, ketika Tuhan memberi keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, dan kejayaan kepada kita, ingatlah sumber yang memberi, yaitu Tuhan. Bangsa Israel sudah mendapatkannya, tetapi mereka melupakan Tuhan dan melupakan sesamanya, bahkan menginjak-injak keadilan dan kebenaran. Karena itu, Amos menuntut pertobatan yang mendasar, yang melihat ibadah harus diterjemahkan dengan penegakan keadilan dan kebenaran, bukan dengan persembahan bakaran dan sajian. Banyak ketidakadilan terjadi di negara kita ini.
Contohnya ketidakadilan di dalam penanganan kasus Nenek Asyani dengan batang kayu jati. Kemudian juga kasus Nenek Minah dengan 3 buah kakao yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kedua nenek ini menerima hukuman yang jauh lebih berat dari seorang koruptor yang sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara kita. Namun hukum Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebab dalam penanganan yang terjadi di dalam kasus kedua nenek tadi, banyak pihak yang berusaha menutup mata sehingga ketidakadilan nyata bagi kedua nenek tersebut karena berasal dari orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Maka melalui teks ini, keterpanggilan kita sebagai pelayan di tengah-tengah pekerjaan kita hendaknya dapat kita wujudkan keadilan dan kebenaran yang dari Allah kepada semua orang, sehingga secara khusus kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin tadi, mereka tersentuh dan mendapatkan keadilan dan kebenaran. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita mau melayani dan peduli kepada orang yang berkeluh. Karena itu jangan pernah menutup mata kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan orang-orang yang tertindas. Yang kedua, tetaplah menyuarakan kebenaran. Memang tidaklah mudah untuk hidup di dalam kebenaran. Sebab ketika melakukan kebenaran, sering kita berpikir terlebih dahulu, apa untungnya jika saya melakukan ini dan jika saya tidak melakukan itu. Maka kita akan sering memilih mana yang membawa keberuntungan kepada kita. Tetapi Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk melakukan kebenaran, tetapi juga untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran. Tentu menyuarakan kebenaran ini jauh lebih sulit lagi. Pada masa Orde Lama, bahkan sekarang pun masih ada istilah asal bapak senang atau asal bos senang. Dengan istilah ini banyak orang tidak mau melakukan kebenaran, apalagi untuk menyuarakan kebenaran. Maka ketika si bapak atau si bos sudah senang, walaupun itu di dalam ketidakbenaran, banyak orang yang diam karena melihat hal yang demikian akan membawa keberuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga dia berpikir, asallah bos senang atau bapak senang, walaupun itu tidak di dalam ketidakbenaran. Karena itu, mari kita belajar dari Amos yang berani menentang arus demi untuk menyuarakan kebenaran. Amos tetap menyampaikan teguran dan hukuman kepada raja dan umat Israel. Yang ketiga dan yang terakhir, dalam kondisi apapun, Tuhan menginginkan kita memberitakan kabar baik tentang kasih dan pengampunan Tuhan kepada dunia ini yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, agar orang menjadi percaya dan bertobat. Kasih yang dinyatakan di dalam penebusan yang diberikan oleh Yesus menghantar kita ke dalam ketaatan terhadap firman-Nya. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Dengarkanlah dan percayalah. Tali sifat pada waktunya akan mendekat dan mengukur kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, buat firman-Mu yang begitu indah,
yang telah mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami mampu menyatakan kebenaran dan menyuarakan kebenaran di dalam kehidupan kami, di dalam keterpanggilan kami sebagai seorang pelayan di tengah-tengah gereja, maupun keterpanggilan kami untuk melayani di dalam dunia ini. Biarlah melalui pekerjaan kami dimanapun kami bekerja, kami dapat menyatakan keadilan sosial, menyatakan keadilan dan kebenaran yang dari Allah, sehingga banyak orang yang menyaksikan, yang merasakan dan menikmati keadilan dan kebenaran yang dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan melakukannya melalui pertolongan dari Roh Kudus, memampukan dan menuntun kehidupan kami untuk taat kepada firman-Mu, karena kami sudah menerima anugerah pengampunan di dalam Yesus Kristus, dan anugerah pengampunan itu menuntun kami kepada ketaatan dan kesetiaan kami kepada firman, sehingga hidup kami membuahkan iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudari kami dimanapun berada yang pada saat ini sedang terbaring lemah karena sakit, yang di rumah sakit maupun di rumah, bahkan mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan yang memulihkan mereka, yang memberikan kesehatan, kekuatan dan semangat, sehingga mereka kembali melanjutkan aktivitas mereka karena kesehatan yang dari Tuhan. Berkati gereja-gereja di dunia ini untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran, sehingga semakin banyak orang Tuhan menikmati keadilan, kebenaran, dan kesetiaan yang dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.